Rusdiana, walaupun Ibu Rusdiana masih sibuk dengan pekerjaan, tapi dia tetap monitor untuk kita. Selamat siang, Pak Yohanes Putra. Di Jakarta ini Pak Yohanes ya? Sudah pulang, baru sampai rumah. Buru-buru pulang. Oh, Iya, di ngebut. Cianjur ya? Iya. Oh ya, Ngebut. oke ya. Selamat siang juga, selamat siang Pak Frans Demanik ya dari Manado. Kita masih bersama kita. Kita akan lanjutkan sesi berikut. Kita akan sharing firman Tuhan bersama-sama dari apa yang sudah disampaikan di undangan kita di flyer. Jadi kita akan sharing bersama-sama dan semua diberi kesempatan untuk sharing bersama. Firman Tuhan pada siang hari ini itu dari kitab Roma, ya, surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat di Roma, pasal yang ke-14, ayat 17 sampai dengan 20. Ya. Kitab Roma, ya, Roma pasal yang ke-14, ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Ya. Bisa minta tolong Ibu Hana Inggit bacakan? Baik, Bapak. Oke. Ya, silakan Ibu. Ya. Kitab Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat 20, janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ya, terima kasih Ibu Hana sudah sampaikan bacaan firman Tuhan. Roma 14 ayat 17 sampai dengan 20. Renungannya untuk kita siang hari ini, kita mengerti bahwa kerajaan Allah bukan hanya soal berkat jasmani, tetapi yang terpenting adalah berkat rohani, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berkat itulah yang seharusnya menyertai setiap murid yang memampukan kita untuk membawa kerajaan Allah dimanapun kita berada. Berkat jasmani memang diperlukan dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi bukanlah hal yang utama yang menjadi pusat hidup kita. Berkenan kepada Allah haruslah yang menjadi utama dalam hidup setiap murid sejati. Dengarlah nasihat Paulus kepada murid sejati. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikianlah seharusnya gaya hidup murid-murid Kristus. Ya. Itu renungannya untuk kita siang hari ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Gibson. Mohon diri ada keperluan. Ya, silakan Pak Gibson. Ya. Oke. Sebelum kita bagi dalam breakout room ya Pak Andre? Ya, breakout room apa sebentar aja. Ya, saya pengantarnya untuk kita bisa sharing bersama. Ya. Saya kira ayat yang ke-14 ini, Roma 14 ayat 17 itu sudah sering kita dengar. Bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Banyak orang ingin hidup dalam damai sejahtera, hidup sukacita. Ya. Tetapi apa yang dicari oleh mereka? Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Sehingga hasil dari pekerjaan mereka itu ya, mendatangkan kesengsaraan bagi mereka. Karena mereka menjalankan sesuatu tidak dalam kebenaran. Bahkan mungkin mencari kebenaran diri sendiri. Ya. Dalam kehidupan banyak orang. Semua orang ingin sukacita, bahagia.
sama keluarga katakanlah ada orang yang mencari kesenangan itu dengan cara-cara mereka sendiri, katakanlah dengan korupsi, sehingga apa? Membuat mereka itu pindah rumah dari rumah yang besar ke rumah yang kecil. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Jadi kita firman Tuhan yang hari ini mengajar kepada kita bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran supaya damai sejahtera dan sukacita itu selalu bersama kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Oke, Pak Andre, silakan. Ya, Pak Yohanes saya taruh di room 3 ya. Pimpin room 3, Pak Karel room 2 dan Ibu Maria room 1. Jadi Pak Yohanes paham kan sistem skor ya? Ya. SKOR, kebenaran, teguran, opsi, perbaikan, maksudnya opsi itu perbaikan, dan 3 komitmen. Itu aja, 4 aja supaya cepat. Oke, saya bagi. Kebagian semuanya kebagian. Kebagian semua. Cukup kan waktunya? Cukup. Cukup ya. Oke, very good. Pak Brahmana masih mau tambahkan sedikit, Pak? Ya, silakan Pak Karel. Ya, Pak Brahmana. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Iya, Pak. Silakan, lanjut, Pak. Iya, jadi Bapak Ibu, terima kasih kesempatan siang hari ini. Kalau saya pribadi diingatkan itu tadi ya, jadi Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi Oke. iya, jadi kalau boleh dibacakan ulang Pak Karel, saya kena kacamata saya lagi nggak Ya, oke. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, amin. Itulah yang mungkin Pak Brahmana menjadi bisa on cam? Ada sesuatu kah? ya, jadi itulah yang mungkin bagi kita pada siang hari ini ya, Pak supaya Brahmana, kita boleh on cam kah? Supaya bisa masuk YouTube-nya Sudah, Pak. kelihatan. Sudah, Pak. Sudah. Kameranya udah? Sudah, kamera yang buka. Oke, very good. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi ya apa yang sudah dibacakan tadi sama Pak Karel, jadi apa yang benar, apa yang manis, apa yang indah, ya, dan seterusnya pikirkanlah itu. Jadi siang hari ini yang senantiasa sering harus supaya kita jangan lupa ya. Jadi apa yang manis, apa yang indah, apa yang benar, apa yang baik, selalu supaya terngiang-ngiang dalam kuping pendengaran rohani kita, sehingga ya kemanapun kita berada kita ya tetap senantiasa dapat berbuat sesuatu yang senantiasa dapat menyenangkan hati orang lain, amat terlebih menyenangkan hati Tuhan. Itu sedikit Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Oke, saya tambahkan sedikit Pak Andre. Ya, monggo, silakan. Ya. Ada sharing dari Ibu Rusdiana tadi. Oke. Tentang menjadi tersandung. Amin. Kita ada di banyak punya komunitas. Ya. Kita menjaga ya supaya kita hidup kita itu berdampak bagi orang lain. Amin. Jangan sampai pada waktu kita berkumpul dalam satu komunitas, begitu kita datang itu semua orang mencibirkan bibir. Ya. Ini kan sering terjadi dalam komunitas manapun juga, apalagi komunitas suku misalnya ya. Kita datang itu orang semua itu putar muka ya, orang itu putar muka aja ya, mencibirkan bibir. Karena apa? Karena hidup kita itu tidak menjadi dampak bagi orang lain. Ya. Oke. Mungkin yang lebih jelas lagi kita kalau kita di dalam komunitas Kristen katakanlah ya mungkin bisa maklumi.
tetapi bagaimana kehidupan kita itu di komunitas tempat kita tinggal, dan mungkin kita tidak seiman di sana. Apakah kalau orang melihat sama kita, orang mencibirkan bibir, orang putar muka aja. Nah, ini. Ya. Itu dikatakan Pak Brahmana tadi. Mantap. Supaya kita pikirkanlah semuanya itu, supaya hidup kita berdampak bagi semua orang. Oke, terima kasih Pak Brahmana. Mantap. Oke. Ya, terima kasih Bros. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau ada sesuatu yang mau ditambahkan atau ada lagi apa ya? Yang apa boleh lah. Kita relax aja di sini. Kita satu dalam keluarga Allah kan. Oke, Bu Hana. Halo. Bu Hana, selamat siang. Apa kabar? Nggak pernah muncul ini, sibuk nih. Mic-nya Bu Ana, mic-nya. Mikrofonnya, Bu. Mic-nya dibuka, Bu. Nah, Garuda 256 Born for Juanda. Silakan. Ini pramugari beda di Mic-nya suaranya. dibuka, Bu. Mikrofonnya Mic-nya masih dibuka mati, dulu. Bu. Ayo. Your attention, please. Garuda 2756 with pilot and command, Andre. Ini suara pramugari beda. Apa Pak ini Pak? Yang Ada tambahan atau ada pertanyaan atau apa? Boleh. Iya, silakan. untuk ya kita seperti tadi Pak Gibson sampaikan, kan beliau sudah baptis selang, beliau pun sudah mengalami hidup baru ya Pak ya. Nah, untuk hidup baru memang kita harus tetap menjalani karakter baru kita seperti Tuhan Yesus. Jadi kita memang harus selalu melekat dan menyenangkan Roh Kudus. Amin. Yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ya Pak, kita dengan kehidupan yang baru itu kita lebih peka, lebih sensitif dengan apa yang ada di depan kita yang memang bukan kehendak Tuhan atau yang kehendak Tuhan. Itu memang sulit, tapi kalau kita tetap berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan pasti bisa. Terus yang selanjutnya kita tidak boleh mengeluh dalam segala perkara walaupun itu tidak menyenangkan atau itu masalah yang sangat berat. Kita pun tetap tidak boleh mengeluh. Amin. Karena Tuhan jalan keluarnya. Karena ada waktunya untuk kita keluar dari semua permasalahan itu. Dan kita selalu mengucap syukur walaupun itu belum terjawab, seolah-olah sudah terjawab. Itu saja Pak, terima kasih. Oh, very good ini. Pasang your seat belt ya. Sabuk pengaman harus dipasang setiap saat. Silakan Pak Karel. Ya, Mas, ini kita hidup dalam dunia yang mengalami turbulensi ini, Bu. Turbulensi. Garuda. Ini Ya, oke. pramugari Garuda beda. Ketinggian harus dikenakan terus ya. Oke, ya. Terima kasih ya Ibu Hana, Ibu Maria, Ibu Rita, Pak Brahmana, Ibu Ros, Pak Yohanes, Ibu Yuliarti Nainggolan ya. Oh, Pak, ada ya? Yuliarti ada, masuk, mantap. Ada Ibu, ya. Ibu Oke. Nainggolan ya, Ibu Yuliarti. Pak Damanik sudah sudah live ya. Oke, ya. Terima kasih. Hari ini semua kita dikuatkan ya. Amin. Pertama itu dikuatkan dengan kesaksian dari Pak Gibson ya. Kemudian kita diperbaharui lagi iman kita supaya hidup kita ini berdampak. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain di mana kita tinggal, itu yang terutama ya. Tadi Pak Brahmana katakan Filipi 4 ayat yang ke-8 itu. Pikirkanlah semuanya itu supaya kita berdampak, hidup kita berdampak bagi orang lain. Ya. Oke. Kita lanjutkan pada sesi yang terakhir ya. Kita akan doa bersama ya. Mungkin ada yang perlu didoakan ya. Seperti biasa kita doa bersama itu yang umum untuk kehidupan kita, keluarga, pelayanan, pekerjaan, itu yang umum bagi kita. Dan mungkin ada yang ingin didoakan khusus ya.
kita terus dukung ya untuk pemulihan rohani terutama ya bagi Pak Gibson ya. Ya. Supaya dalam keadaan seperti itu ya dia tetap kuat, juga dia menjadi berkat bagi orang lain dengan cara Tuhan, mungkin dia bisa sharing dengan orang lain yang menguatkan ya. Kita dukung Pak Gibson supaya dia tetap kuat. Kemudian kita dukung terus Ibu Maria Kendek di Papua. Saya beberapa hari lalu kemarin ya itu ada keributan lagi di Papua Tengah ya. Iya. Dekat Abire itu Papua Tengah. Iya. Ya. Kita doakan terus supaya keadaan itu bisa aman dan terkendali di Papua Tengah. Kemudian ada yang lain mau didoakan? Pak Yohanes mungkin, Pak Brahmana? Ya. Terima kasih ya, Pak Brahmana itu usianya sudah senior, tapi jiwanya muda ya. Amin. Ya, betul. Ya, Pak Brahmana. Semangat. Kalau ada Pak Brahmana di sini saya semangat betul. Ya. Semangat saya. Ya. Ada lagi yang lain sebelum kita masuk dalam doa United Prayer untuk kita bersama? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan doa. Saya mohon kesediaan dari Ibu Rita untuk berdoa bagi Ibu keamanan di Papua dan kesehatan dari Pak Gibson Tambu Bolon supaya itu dipulihkan, terutama rohaninya itu dikuatkan untuk menghadapi keadaan yang dia hadapi saat ini. Ya. Jadi saya minta tolong Ibu Rita doakan keamanan di Papua dan pelayan Ibu Maria dan doakan juga untuk pemulihan Pak Gibson Tambu Bolon di Pekanbaru ya. Dan saya mohon Ibu Hana nanti berdoa untuk kita semua ya, untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Jadi untuk pekerjaan, pelayanan, apapun yang kita lakukan, Tuhan berkati ya. Kemudian nanti saya akan duduk dalam doa bersama. Ya, silakan Ibu Rita. Ya, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa, pada siang hari ini kami telah dikuatkan, dimampukan untuk membahas setiap firman yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa, sehingga kami mendapatkan banyak sekali ya Bapa pengertian-pengertian tentang Engkau Tuhan. Sehingga dari firman ini kami bertumbuh Tuhan, bertumbuh, berbuah lebat, dan berakar kuat ya Bapak. Amin. Kami juga pada siang hari ini Tuhan berdoa untuk Ibu Maria Kendek yang ada di Papua. Kami memberkati Papua, kami memberkati tanahnya, sungainya, hutannya, lautannya, semuanya ya Tuhan. Kami memberkati. Biarlah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus menjadikan Papua ini Papua yang benar-benar menjadi bukti bahwa kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang ada di sana telah menjadi kesaksian yang hidup melalui pelayanan-pelayanan yang ada di sana, juga pelayanan-pelayanan Ibu Maria Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi, lebih bertambah. Banyak jiwa-jiwa dimenangkannya Tuhan melalui pelayanan-pelayanan Bu Maria dan pelayanan-pelayanan orang lain juga ya Tuhan. Kami memberkati Papua ini, suku-sukunya Tuhan, dari berbagai suku. Kami memberkati, sangat memberkati mereka yang bekerja baik sebagai pengolah bumi dan sekitar ladang-ladang mereka ataupun apapun pekerjaan-pekerjaan mereka, guru, perawat, dan pegawai pemerintahan setempat di Papua ini. Kami memberkati Tuhan, sangat memberkati. Karena apa? Papua adalah ujung tombak matahari terbit di situ yang sehingga menjadi terang bagi kami Indonesia melalui Indonesia Timur Tuhan. Kami memberkati
warga Papua, apapun pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarganya, anak cucu mereka. Mereka berhasil karena Engkau Tuhan, Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing, Engkau yang membukakan gitu. Negeri ini, Papua ini kaya Tuhan. Jadi dari kekayaan ini orang-orang Papua dapat menikmatinya. Bahkan orang-orang Papua ini Tuhan menjadi berkat hasil karyanya, hasil buminya tidak diambil dicuri. Kami tolak orang-orang yang mau mencuri atau merampas hak-hak orang-orang Papua. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kami memberkati Papua itu sungguh-sungguh. Dari sinilah Tuhan cerminan Papua untuk kami semua. Berkati Papua, berkati pemerintahannya pun, siapapun yang memerintah di situ, roh takut akan Engkau terjadi atas Papua, atas warganya, atas suku-suku di pedalamannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Bu Maria untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk firman-firman yang akan ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pak Gibson, Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup. Bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak bisa menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu ya Tuhan, kesaksian ini menjadi peringatan bagi kami. Supaya kami mawas diri. Supaya kami menjadi terang dan berkat bagi sekeliling kami. Bagi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berkati Pak Gibson dan keluarganya Tuhan. Bisa melewati 27 tahun masa-masa sulit itu semua Engkau perhitungkan Tuhan, Engkau perhitungkan melalui istrinya yang begitu setia sebagai penopang. Memang kami wanita-wanita Kristus harus kuat menjadi penopang bagi keluarganya. Jadikanlah gambaran keluarga Pak Gibson bagi kami dan bagi seluruhnya, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui keluarga ini Tuhan. Berkati Pak Gibson dengan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Engkau, sehingga Pak Gibson bisa melayani Engkau, bisa bekerja lagi aktif seperti biasanya sebagai anak-anak Tuhan yang telah disembuhkan menjadi kesaksian yang hidup bagi seluruh umat Tuhan, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun juga. Berkati Ibu istri Pak Gibson, Tuhan, kekuatan yang datang dari Engkau terus melimpah atas keluarga ini. Terus menerus Tuhan, Engkau pakai keluarga ini menjadi terang dan berkat-Mu Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang begitu dahsyat kepada keluarga ini tercermin melalui keluarga ini. Kesehatan Pak Gibson semakin dipulihkan, kesehatan Pak Gibson semakin sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga Pak Gibson ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk grup Kompas yang khusus memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu menyebut satu persatu, tetapi Engkau ada di dalam setiap kegiatan grup Kompas ini Tuhan, untuk memuliakan Engkau dengan segala acaranya, dengan segala kemampuannya Tuhan. Engkau berikan hikmat, pengetahuan, marifat dari surga untuk grup Kompas ini Tuhan. Biarkan semua ini terjadi karena Engkau Tuhan, untuk kehendak-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, urapi satu persatu Tuhan yang ada di grup Kompas ini, untuk selalu berkemenangan di dalam segala perjuangan, di dalam kehidupannya. Tuhan, kami percaya Engkau jawab semuanya. Engkau berikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupannya, sehingga mereka selalu berharap kepadamu untuk menyenangkan Engkau, untuk memikat hatimu, dan mereka semua yang ada di grup Kompas ini Tuhan
adalah rencanamu dan kehendakmu, juga anak terangmu yang Amin. kau pakai seumur hidupnya untuk selalu memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami siang hari ini. Kami akan kembali pada kegiatan kami masing-masing. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati Pak Ambe, Tuhan memberkati Ibu Terima Rita, kasih. Ibu Ana, Ibu Maria, Pak Ya, Brahmana, Ibu Rosdiana, Ibu Yudati Nenggolan. terima Supaya kasih. semua kami tidak berkat dari Tuhan. Mohon Pak Pendeta Yohanes Putra tutup dalam doa berkat Pak. Amin. Baik, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami dan melindungi kami. Engkaulah Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu. Dan Amin. Amin. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan shalom, damai sejahtera sepanjang hidup kami. Anugerah yang besar Bapa di sorga, kita kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Mu yang kudus tinggal di setiap hati kami, dan kami boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.